kita sebesira wa yasya'u bi rahmatirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kita berusaha babul istikharah wal musyawarah. Sekarang bab menjelaskan tentang bab istikharah dan musyawarah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wasyawirhum bil amr," dan bermusyawarah kalian dalam segala urusan. Wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka selalu dimusyawarahkan di antara mereka. Maksudnya Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam segala hal, terutama yang melibatkan orang lain. Apalagi yang paling penting ini untuk mencari jodoh anak kita. Ini paling penting karena ini seumur hidup untuk kebahagiaan bersama. Ya, barusan ada orang WA saya, barusan tadi maghrib kurang setengah jam. Ya Pak Ustaz, saya baru cerai dengan istri saya Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz carikan saya, mungkin ada santri Pak Ustaz, alumni Pak Ustaz yang bisa jadi istri saya. Ya insya Allah saya carikan. Ya, saya langsung lapor Abi, nggak langsung saya putuskan, nggak langsung saya, oh ini ada santri ini, nggak, saya lapor Abi, musyawarah dulu, ada Abi, ada Umi, gimana ini? Foto dulu, panggil dulu orang, tanya, udah punya anak atau belum, kerjanya apa, sebab cerainya apa. Jangan kita terima kok. Jangan kita kalau ada orang cerai lalu kita nyatakan berarti istrinya salah. Belum tentu, bisa jadi suaminya yang salah. Cuma karena suaminya emosian akhirnya cerai. Jadi artinya bagaimana Bapak Ibu? Kita harus musyawarah dalam segala hal. Kadang-kadang ini mohon maaf, kita sebagai orang tua kalau udah lihat laki-laki calon mantu, ya yang datang ke rumah kita udah pakai mobil Avanza buka bungkus. Ya tinggi, ganteng, bajunya keren, muka glowing, wangi, pakai mobil buka bungkus, udah tak peduli gitu. Bu, Pak, saya datang ke sini mau ngelamar ada anak Bapak. Siap, saya punya anak 5, kalian semua siap. Jangan kita lihat materi Bu, apalagi zaman sekarang. Satu hari orang bisa ganti mobil 10 buti, bisa modal tak besar 10.000 ya, satu mobil 10.000, keren? Agrek, apalagi pakai mesin dulu, kasih promo 5.000 mobil, motor 3.000. Jangan langsung percaya, jangan kita lihat materi. Makanya Abi, semua ipar-ipar saya, termasuk istri saya, ya Abi itu dari dulu, pokok aku ngajarin aku bebas. Nggak harus anak kiai, nggak harus anak orang kaya. Syaratnya siapa aja boleh jadi mantu aku. Syarat pertama, wajib dia pernah mondok. Ini syarat. Wajib pernah mondok. Syarat kedua, akhlaknya bagus. Syarat ketiga, ibadahnya bagus. Udah, walaupun dia bukan anak orang kaya, walaupun dia bukan anak kiai, boleh kawin dengan anak. Alhamdulillah, semua ipar-ipar saya, semuanya alumni pondok. Semua, nggak boleh kalau bukan nggak untuk. Saya pun wajibkan kepada istri saya bilang ke istri saya, anak di tempat ini, siapa pun boleh kawin, boleh lagi saya. Yang penting syarat mantu kita harus pernah mondok. Nah, syaratnya. Jadi yang nggak pernah mondok, dan istri jadi mantu saya, mondok loh. Guraunya. Tapi walaupun tak pernah mondok, kalau orangnya soleh, ya bukan ngaku cuma soleh. Soleh maksudnya ahli ibadah, rajin ikut majelis, nah sama juga, bagus juga nih. Jadi musyawarah dalam segala hal, sampai bercerai apa? Kadang-kadang mohon maaf, banyak sekarang ini terjadi perceraian bukan karena masalah suami istri, bukan. Kita punya anak kawin, ya anak kita kelahi dengan istrinya, atau anak perempuan kita kelahi dengan suaminya. Sebenarnya mereka dikelahi pernah baik, cuma kadang-kadang terjadi perceraian dari kita sendiri. Ini salahnya kita banyak Pak. Kita merasa, Mbak, kita punya anak perempuan ya. Anak perempuan kita dibuang anak karena suaminya. Lalu dia lari balik ke rumah. Curhat begitu. Lalu kita mangkat omongan anak perempuan kita mentah-mentah. Udahlah, tak bisa. Suami kau tak bisa, cerai, tak bisa. Bukan
gitu Bapak Ibu, kita ini punya keluarga. Ya, caranya tadi musyawarah. Pergi dong ke rumah ke rumah yang mantu. Jangan langsung kita menangkan anak kita. Jangan dimenangkan anak kita. Kalau perlu anak kita salahkan. Karena anak kita seorang. Kalau kita nyalakan anak kita insya Allah tidak tersinggung. Ya kita orang tua. Tapi kalau kita langsung nyalakan mantu kita ini bukan anak kita. Ini banyak terjadi perceraian karena terlibatnya mertua dalam urusan rumah tangga anak kita. Kalau terlibat bagus, tak apa. Ini terlibat manaskan kalau orang pergi ke suami, mantu ini. Kau kurang ajar ya. Anak aku kau melomel, aku imaknya yang melahirkan anakku. Seumur hidup aku tak pernah ngomel anakku. Tahu baru jadi suami. Ya si suami itu diam, ya dia. Tapi walaupun diam, dah hati-hatinya ini seret, udah luka dah hati. Suatu saat ada masalah lagi, terjadilah perceraian. Kalau udah terjadi perceraian, yang rugi kita Bapak Ibu. Anak itu udah jadi janda. Ya, dia kalau belum punya anak masih penting, masih gampang laku. Ya, kalau udah punya anak itu udah punya anak 5. Ya, kasihan anak itu, kasihan anak-anaknya lagi kalau udah terjadi perceraian. Makanya oleh Nabi Muhammad diajarkan kita untuk selalu bermusyawarah. Umpama ada kelahi di bidang antar tetangga kelahi. Ya kelahi masalah apa, ya. Nah, kita gimana caranya? Gimana cara tetangga dua ini yang dari dulu bermusuh? Caranya dia baik, akur. Caranya harus musyawarah. Ya, musyawarah. Walaupun tidak harus pertemuan di satu tempat, mungkin ketika tahlil, itu si Umar dan Bakar udah baik? Belum, masih tak baik. Gimana caranya yuk kita? Ya, kita musyawarah, kita pergi ke Umar. Makanya bohong tak semuanya dosa. Ya, bohong tak semuanya dosa. Ada bohong wajib bohong. Kalau tak bohong dosa. Wajib kita bohong. Contohnya bohong yang wajib, umpama ada orang ini hari. Umpamanya contohnya memet nak bunuh hari, dikejar pakai parang kena memet. Lari ke rumah saya. Saya takutkan di belakang itu. Nenek tanya sambil megang parang. Ustaz lihat Ari tak? Kalau ada, tadi kayaknya masuk rumah Ustaz. Kan ada, benar kan ada orang tak kayak aku komen. Ya, wajib bohong. Kita wajib bohong. Kenapa? Kalau tak bohong mati Ari. Ya, tak bisa kita bohong. Bahkan wajib. Kalau kita jujur, dosa besar kita. Kenapa? Mati dia. Jadi tidak semua bohong dosa. Bahkan ada bohong dianjurkan. Ya, diperbolehkan bohong. Contoh bohongnya suami pada istri untuk menyenangkan istri. Boleh. Bohongnya suami. Umpama bapak punya istri hitam. Udahlah hitam, banyak jerawatnya. Istrinya nanya, "Mak, pakai bedak nih, pakai baju baru. Aku cantik ya, Pak?" Ya Allah deh, bulan. Sinar bulan kalah terang dibandingkan muka kau. Ini perempuan itu paling suka dipuji, Pak. Paling suka kembang pikir kalau dipuji, Pak. Ya. Ini tidak apa-apa. Boleh kok. Umpama istri bapak masak nih, enggak enak. Bapak minta apa kopi. Kali rasanya pahit, udahlah pahit asin lagi. Rupanya istri bapak salah masukkan kopi. Boleh kok. Enggak dosa. Dia tidak sakit hati, minum. Ngaku kayak ada. Ada. Abang terkejut deh, karena abang tak pernah minum kopi enak kayak gini. Kopi siapin kalah enak deh. Padahal ada. Ini boleh Pak. Ya, bohong untuk menyenangkan istri. Bohong juga boleh, bohong untuk mendamaikan seseorang. Kayak tadi, si Umar dan si Bakar kita sudah bermusuh, lalu kita bohong. Itu udah musyawarah dibilang gimana caranya dia Umar dan Bakar jadi baik kamu sebagai caranya kita pura-pura bohong. Akhirnya diutuslah bapaknya saya pergi ke rumah si Umar, tadi aku di pasar Galian ketemu Bakar. Rupanya Bakar cerita, Ustaz kami nyesal Ustaz, sejak kami ikut pengajian Pak Ustaz dalam serasa itu kata Pak Ustaz kan tak boleh bermusuh. Kalau bermusuh tak nyampe lebih dari 3 hari itu bukan dianggap umat Nabi. Kami nyesal Ustaz. Ya, kata si Bakar, kami ingin minta maaf ke Umar, cuma takut kata diterima maaf kami. Mungkin Umar dendam kali ke kami Ustaz ini.
Oh iya nanti aku sampaikan ke Umar. Umar bakar, jadi mau saya dia. Ya Umar lah. Akhirnya bakar cerita bahwa dia ingin minta maaf. Lalu saya pergi ke rumah Umar. Umar, tadi aku ke rumah Bakar, ke silaturahmi main-main. Kayak kalau ke rumah Bakar, dia cerita, dia ini sebenarnya ingin minta maaf, cuma takut kau kasih dendam. Ya, benar lah, Ustaz iya. Ya Allah, kami pun sebenarnya ingin minta maaf gak Ustaz sebenarnya, cuma kami malu lah, gak minta maaf. Ujung-ujung tak sengaja, ketemu di tahlilan. Padahal sebenarnya bohong nih. Gak mau tanya Umar, lihat Bakar senyum, Bakar akhirnya salaman baik, padahal bohong. Dapat sebulan kalau ketahuan, Umar Bakar sebenarnya aku kemarin itu bohong, itu pakai ya. Ya, ini diantara bohong yang diperbolehkan. Jadi dianjurkan kita bermusyawarah dalam segala hal. Terus juga dianjurkan juga apa? Istikharah. Istikharah ini apa Pak? Istikharah di bahasa Arab artinya nilai yang terbaik. Istikharah. Contoh, Bapak Ibu mungkin nak buka usaha apa ya? Ya, pergi ke satu ulama, satu ustaz. Pergi, biasa banyak orang pergi gali biasa. Jadi, contoh tahu rumah makan, ibu-ibu paling tahu. Bu tahu rumah makan bebek udang, bakso 3 sapi, tahu? Ada dia buka cabang di Pancasila namanya mie dono, tahu kan? Itu satu bos, namanya Mas Lukman yang punya rumah makan 3 sapi, bebek udang, mie dono. Ini alhamdulillah tiap bulan nanggung beras agihan 1,5 ton, Pak. Ini asalnya miskin, Pak. Rantau sana, rantau sini, pakai gerobak jual, tak. Dari Banjarmasin bangkrut, sampai ke Jakarta bangkrut. Alhamdulillah, ya oleh Allah, perantaraan Nabi ketemu orang kawan kami. Karena Nabi diberi amalan. Ya, pertama Nabi istikharah. Ya, di saya ini nak buka, pertama dibuka bebek udang. Setelah itu baru bakso 3 sapi, baru setelah itu terbaru mie dono di Pancasila. Jadi saya nak buka usaha dia, rencananya nak buka bebek. Kalau dia diistikharahkan, dia tunggu 3 hari lagi kau datang ke sini. Ini api itu gitu Pak. Kalau ada orang minta istikharahkan tak langsung. Besok atau 3 hari lagi. Nanti habis sholat istikharah. Ya Allahu Akbar. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Boleh kita pakai bahasa Madura, bahasa Melayu boleh. Ingat saya sholat istikharah, sholat untuk milih yang terbaik, 2 rakaat sunahkan Allah. Sholat seperti biasa, baca surah apa yang bebas dari dia. Udah itu assalamualaikum, udah itu berdoa kepada Allah. Boleh ada doa bahasa Arabnya aja, kalau nggak bisa doa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya memohon petunjuk padamu. Saya nak buka toko, nak buka warung. Bagus apa enggak usaha saya ya Allah? Gitu. Biasa Pak istikharah kadang-kadang datang dari mimpi. Itu mimpi bagus. Kalau kita mimpi dapat duit, ya ketika kita bangun berarti itu istikharahnya bagus. Kalau kita mimpi rumah kita terbakar, kita dibunuh orang, kita anjing, begitu. Itu berarti istikharah bagus. Kadang-kadang juga istikharah tidak datang dari mimpi, kadang-kadang dari hati. Ada istikharah, kita udah istikharah, lalu kita tidur. Tidak mimpi, tapi ketika kita bangun tidur tenang hati Pak, tenang senang kayak tidak ada beban, itu berarti bagus. Tapi kalau sebaliknya ketika kita bangun sumpah galau, itu berarti tidak bagus. Ini dianggap kadang-kadang istikharah. Akhirnya Mas Lukman tadi buka bebek udang 1, 2, 3. Alhamdulillah untuk di Pontianak di Kalbar udah punya 8 kalau tidak salah, 8 cabang. Di Jakarta ada, di Banjar, Masya Allah sekarang kaya lah Pak. Tapi alhamdulillah dia nyumbang dari 10 kilo, 50 kilo, sekarang udah nyumbang per bulan 500 kilo. Alhamdulillah ya. Jadi ini semuanya berkat istikharah. Begitu pula kita, Bapak istikharah. Umpamanya laki-laki mau ke anak Bapak, datang ke rumah Pak, saya nak lamar anak Bapak. Jangan, oh iya, jangan. Istikharah dulu sholat. Hari niatnya usolli sunnatal istikharah rakaataini li Allah. Lalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada saya yang terbaik untuk anak perempuan saya. Ini ada laki-laki ya Allah, mau ke anak perempuan saya. Tunjukkan yang terbaik, cocok atau tidak ya Allah. Setelah itu tidur.
Biasa datang dari mimpi. Kalau kita mimpi bagus, insya Allah itu cocok. Kadang-kadang kalau kita kurang strek, hati kita kurang pas, pulang lagi 2 kali. Kurang pas, pulang lagi 3 kali. Sampai-sampai saya menikah, ya. Saya di berapa kali Pak? Dengan anak kiai, kalau sebutlah kiai siapa? Banyak anak-anak kiai berjalan. Saya mau ke anak kiai. Kiai mana? Kiai ini. Dia mau. Tunggu loh, habis istikharah. Tunggu. Dapat 3 hari. Kalau waktu dulu saya orang tiap hari makan 3 hari. Gaji tak bagus. Istikharahnya tak bagus. Tak bisa. Dah. Ikut lagi. Ada mungkin 5 hari. Tidak cocok. Ya. Akhirnya ketika yang ini Sahrini. Saya nanya kami istihor, Abi istihor, Umi istihor. Ya, alhamdulillah gimana nih? Dah cocok. Ada ikut. Jadi itu ikut orang tua. Itu istihor. Nabi bersabda sebuah hadis Nabi Jabir radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istihara bil umuri kulliha. Kata Sayyidina Jabir, beliau berkata, Nabi Muhammad itu mengajarkan kami para sahabat untuk selalu istikharah di dalam segala hal. Mau buka toko ke, mau menerima mantu ke, ya. Nah apa ya istikharah dulu? Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka al-qatim. Kata Nabi, kalau kita punya urusan, nak buka usaha atau nak terima mantu, ya atau apa aja, nak pergi ke Jakarta, nak pergi jauh, nak berangkau namanya, kata Nabi, falyarka al-qatim. Salat istikharah 2 rakaat. Kemudian yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Ini yang bahasa Arab. Mungkin Bapak tidak paham bahasa Arab, pakai bahasa apa tidak boleh. Ya. Jadi kalau doa lebih bagus pakai bahasa yang kita pahami daripada bahasa Arab yang tak kita paham artinya. Kecuali doa yang memang dari Nabi Muhammad. Dan contohnya doa tadi yang maghrib saya baca tadi habis sholat, Allahumma inna nas'aluka salamaka fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Ini doa dari Nabi. Ini walaupun kita tak paham, tetap kita dianjurkan pakai bahasa Arab. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Nabi, doa dari kiai ini, kau baca doa ini, aku yang ngarang bahasa Arab, lebih bagus kita pakai bahasa yang kita ngerti. Ini kadang-kadang doa yang Allahumma inna nas'aluka salamaka fid din. Kadang-kadang ada orang ubah-ubah. Orang Pontianak nih, saya baru dengar Pontianak, dia tahu seakan-akan lebih pintar bahasa Arab. Diubah. Allahumma inna nas'aluka salamaka fid dinina, amalina, kayak gitu. Wa afiyatan fi jasadina. Ini nampak sebenarnya bukan menampakkan kepintarannya, ini menampakkan kebodohannya. Tambah nampak dia bodoh. Kenapa? Kalau orang pintar nahu diketawakan Pak. Bodoh kau ini. Tidak perlu pakai inna. Allahumma inna nas'aluka salamaka fid din, itu cukup. Tidak usah diubah-ubah. Ya, biasa banyak Pak orang-orang baca doa. Biasa saya tahu ini orang yang baca doa tidak pernah mondok, tidak tahu nahu. Allahumma inna, mungkin Bapak dengar biasanya. Allahumma inna nas'aluka salamaka fi dinina wa afiyatan fi jasadina. Dikira dia, aku hebat nih, pintar nih bahasa Arab nih, tambahnya. Padahal sebenarnya menunjukkan kebodohannya. Bodoh sebenarnya. Ya, saya ketawa ya kalau ada orang doa di kabupaten kepintar. Ya, tak apa-apa lah, urusan dia lah ya. Nah, jadi lebih bagus pakai doa, kalau bukan doa yang dari Nabi, lebih bagus pakai bahasa yang kita pahami. Udah pakai bahasa yang kita pahami. Ya Allah, saya memohon kepadamu, meminta petunjukmu ya Allah. Pilihlah kan yang terbaik untuk suami anak saya. Cerita pada Allah, cerita. Ya, ada laki-laki mau melamar anak saya ya Allah. Ini bagus atau tidak ya Allah? Tampakkan pada saya. Cerita Pak, apa kata Nabi? Inna Allaha yuhibbul mulhamid du'a. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang maksa-maksa berdoa kepada Allah. Allah suka. Bapak coba masuk, apa suka? Ya Allah, saya minta nikah. Kalau enggak dapat nikah ya Allah, Avanza. Enggak ada Avanza, angkat. Enggak ada angkat Ferrari ya Allah yang 12 miliar.
Enggak apa Allah suka Pak, suka. Kita curhat pada Allah suka. Ya Allah, saya sekarang sedang galau ya Allah. Saya dipecat dari usaha. Saya belum bekerja ya Allah. Cerita pada Allah. Ya, apa dari Allah yang terbaik untuk saya buka usaha. Allah suka Pak. Allah paling benci hambanya yang tak minta-minta. Tak ada lo, Allah benci. Kenapa? Kau sombong kau ini. Kau tak perlu laku. Kau tak merasa juga kaya. Kau tak merasa oleh orang lain bagus. Kau tak perlu laku, sombong kau ya. Itu. Tapi kalau kita suka minta-minta, bangsa-bangsa pada Allah. Allah suka, Allah hambaku. Dia masih ingat padaku, minta-minta padaku. Aku beri. Dipakai terus. Beda dengan kita Pak. Beda dengan kita. Kalau kita ada tamu minta-minta, hari pertama kalau ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begini Pak Haji, saya datang ke sini nih, saya kehabisan beras di rumah Pak Haji. Minta bagi beras Pak Haji 5 cantik. Oh iya. Bre, senyum kan? Hari pertama. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Yang asal Waalaikumsalam. Udah agak berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Haji, beras bu habis lagi Pak Haji. Nah, tambah bolehlah kalau kita Indomie 3 bungkus, beras 5 cantik. Oh iya. Tak berubah. Dah ready. Besoknya datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Udah berubah lagi. Di Al-Jihad ada tamu ini kena tahu ya, dipanggil Bu Jumat. Santri panggil Bu Jumat. Kenapa dipanggil Bu Jumat? Karena dia datang tiap Jumat. Orang tua, tua lah, umur 70 mungkin. Datang. Tiap kali itu dapat beras dari Umi yang ngurus Umi. Dapat beras 10 kilo, Indomie, duit 50 ribu. Saya perhatikan Umi ini. Bukan saya muji-muji emak Umi saya Abi ya. Bukan. Karena saya tahu saya tanya di hari satu. Udah bertahun-tahun Umi tak berubah. Ya, saya kadang-kadang dia biasa datang kalau Jumat itu pagi jam 7, balik jam 11. Diberi maafkan lagi. Udah bertahun-tahun. Ketika saya main rumah Umi, dia belum datang. Duduk-duduk kalau ini santai-santai yang lagi. Eko, Waalaikumsalam ya Allah. Ini mak aku kata begini. Tak berubah. Abi begitu. Ya Allah, mau sila. Padahal tiap Jumat udah berapa tahun, tak berubah. Kalau kita kira-kira, tak diusir tuh. Dan Masya Allah biasanya setelah diberi beras apa, santri suruh datang. Akar rumahnya ini sopir nih. Kira dia nih, sopir hari. Dia sangat tak tahu dia. Masya Allah ya. Jadi dianjurkan kita untuk bermusyawarah dan beristikharah dalam segala hal. Baik, sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bebas pertanyaannya. Ibnu. Ada pertanyaan? Oh, istikharah dilaksanakan kapan? Istikharah waktunya bebas. Mau pagi, mau siang, mau sore. Cuma lebih afdal, lebih utama malam. Kenapa malam? Karena habis itu kan kita tidur. Kita kan tidur biasa. Nah, biasa dalam tidur itu kan apa? Kalau pagi kan kita kan tidur pagi. Nah, ya, jadi dianjurkan kerjakan istikharah malam. Ya, di malam hari. Boleh mau tidur tuh? Mau tidur, boleh setelah itu kita tidur. Ya Allah, ampakan pada kami yang terbaik untuk anak kami, ya Allah, Muhammad. Tidur, biasanya datang dari mimpi. Baik, ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, kita lanjut pelajaran fikihnya. Ini bab dikit nih, bab dikit nih. Ya. Bab dikit, babul istihbab, bab istihbab intahan ila salatil Id wa rujuk' bi tariqin akhar. Bab ini menjelaskan tentang kita dianjurkan ya melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang beribadah. Bapak nak berangkat lagi, dianjurkan berangkat lewat jalan lain, balik lewat jalan lain. Ini sunnah. Terutama ketika sholat Id. Disebutkan ini di dalam hadis An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaum Id khalafa at-tariq. Nabi Muhammad jika hari raya Idul Fitri beliau pergi ke masjid, berangkat lewat jalan lain, balik lewat jalan lain.
Tidak wajib Pak, sunnah. Boleh kita amalkan di Idul Adha, Idul Adha. Mungkin ada bapak, kalau yang rumahnya dekat-dekat gang saya enak, berangkat lewat sini, balik lewat sana. Yang payah di Bang Didin, bingung gitu. Nak lewat mana kata Bang Didin? Ya udah mutar ya Bang, berangkat lewat sebelah rumah, balik mutar sana, tembus rumah wali. Ngamalkan sunnah lah sekali-sekali. Paling sedikit tuh hadis Nabi sunnah kita amalkan walaupun seumur hidup sekali. Paling sedikit lah. Walaupun tidak sering-sering, paling sedikit seumur hidup sekali. Nah, ya. Terus wajib ni Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Umar meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj min tariqi syajarah wa yadkhul min tariqi mu'arras. Ya, jadi diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Umar, beliau pernah melihat Nabi Muhammad keluar rumah dari jalan syajarah, ya pulang dari jalan mu'arras. Nama jalan ini. Kita berangkat ke masjid dari rumah Bu Mupin, kalau saya dari rumah Bu Mupin di sini, balik lewat dari rumah Yadus. Nah, gitu. Jadi dianjurkan untuk beda. Kenapa? Bapak kan nanya kan Ibu. Kenapa mas kok beda-beda? Karena nanti bumi itu Bapak akan menjadi saksi. Kalau kita lewat di situ terus, saksinya tak banyak. Kayak Bang Didin rumahnya dekat, lewat ya sini ke masjid. Saksi Bang Didin cuma 3 meter ya. Jangan nanti bersaksi di akhirat cuma 3 meter dia. Iya mereka, dia pernah lewat aku nih, 3 meter. Tapi kalau kita banyak jalan, lewat jalan lain, banyak saksi kita. Jangan berganti jalan. Oh, aku pernah lewat sini, malaikat pernah lewat kalau pembatas. Padahal dia nak pergi masjid Haram, dia lewat sampah. Oh, ada kata jalan yang sehat ngomong. Malaikat dia pernah nak pergi masjid Haram, majelis malam selasa, dia masih buka kesehatan Ustaz. Jadi dianjurkan nih, betul? Iya. Atau beda jalan. Coba jangan jauh-jauh. Tak usah jauh-jauh kan? Yang selancar lah sedang. Nanti betul-betul sudah mutar, mutar harus gawang. Bukan jalan, dia nak boy. Nah, jadi dianjurkan kita untuk berangkat sholat id atau ibadah ke masjid, dianjurkan berangkat dari jalan lain, balik dari jalan lain itu apa? Untuk memperbanyak saksi-saksi daripada. Begitulah tadi kita sholat. Kan kita sholat maghrib ya atau isya nanti kan? Habis sholat isya, nah sholat sunnah, jangan di situ aja. Pindah, walaupun kata ulama, walaupun geser satu kilat atau pindah, atau agak jauh. Ini kita sholat wajib di sini, lalu kita sholat sunnah di sana. Kenapa? Nanti yang dilewati kita tiba akan jadi saksi. Oh di sana saksi pernah disolati, kita tidak lagi sholat sunnah di sana, di sini sama, semua tambah banyak saksi di hadapan Allah. Karena kita banyak dosa, ketika kita dimakum malaikat, karena ini ngomong, malaikat jangan dong, jangan dimakum dia malaikat. Dia ini pernah sholat di atas aku, kata tanah sebelah sini. Sebenarnya ini pernah di atas aku, pernah. Kok kata yang siapa? Malaikat dia pernah lewat. Ketika nak ke masjid Al-Rahim, dia pernah lewat di atas aku nih. Banyak saksi. Akhirnya bisa oleh Allah diampuni dosa kita. Baik. Kita tutup dulu pelajaran kita dari Usul Fiqh, kita lanjut kitab Al-Lahab. Sebelum kita lanjut kitab Al-Lahab, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Dari dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih. Babu sujud tilawah. Sekarang bab menjelaskan tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar surah yang mengandung sujud tilawah. Contohnya seperti apa surah yang mengandung yang disunahkan untuk sujud? Contohnya wasjud waqtarib. Ada surah. Anda siapa belajar? Wasjud waqtarib. Kalau kita dengar, baik kita baca sendiri atau kita dengar dari orang lain, kita duduk di masjid nih. Duduk. Ada orang ngaji sebelah kita, lalu dibaca sampai wasjud waqtarib. Disunahkan kita melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud karena membaca atau dengar bacaan Al-Quran. Tilawah itu Pak artinya bacaan. Tilawatul Quran artinya bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita dengar, tidak semua dengar surah-surah. Ada surah-surah khusus yang dianjurkan kalau kita dengar atau baca, dianjurkan untuk melakukan sujud. Namanya sujud tilawah. Terus tusannu sajadatul tilawah. Disunahkan kita melakukan sujud tilawah.
Siapa saja yang sunnah melakukan sujud tilawah? Yang pertama lil qari, orang yang baca Al-Quran. Jadi yang baca sunnah sujud tilawah. Yang kedua juga sunnah melakukan sujud tilawah wasami, orang yang tak sengaja dengar. Tak sengaja, contoh yang tak sengaja. Kita lewat ini ada orang ngaji di sini, ngaji di masjid. Kita lewat ya, lewat nak ambil ketinggalan tasbih. Masuk ketika kita ambil tasbih, rupanya dibaca surat yang ada sujud tilawahnya. Dibaca wasjud wa qadarin. Kita disunahkan untuk melakukan sujud. Caranya nanti diajarkan. Juga diajarkan bagi siapa sujud tilawah wal mustami. Jadi ada sami, ada mustami. Sami orang yang tak sengaja dengar. Mustami orang yang memang sengaja mendengarkan. Sengaja. Contoh, ada acara di sini Maulid Nabi. Penceramah Ustaz Segaf. Biasanya kan sebelum ada acara ceramah ada baca qori kan yang ngaji. Qori, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Rupanya qori baca surat saja. Nanti aja baca surat yang ada sujud. Wasjud wa qadarin. Kita para jamaah semua dianjurkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Tidak wajib Pak, hukumnya sunnah. Terus gimana cara sujud tilawah? Sujud tilawah yang pertama arkan sujud tilawah. Khaliqas shalah sama. Rukun-rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7. Jadi sujud tilawah boleh dilakukan pada waktu sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Kalau pada waktu sholat, umpama saya imam, saya baca surat, nyampe baca, gini nih Bapak ya, Bapak pernah nggak sholat di masjid? Pernah ketemu nggak sholat di masjid mana? Tiba-tiba imam belum selesai baca surat, dia tidak rukuk langsung sujud. Allah, pernah? Ada pernah? Biasa di Al-Fatihah. Nah, biasa di masjid-masjid itu banyak. Biasa Jumat subuh. Banyak masjid-masjid di luar Jumat subuh itu mereka ada Quran besar, surah As-Sajdah dibaca. Ketika nyampe kalimat yang mengandung sujud tilawah, mereka langsung sujud. Jadi caranya gimana? Kalau dalam sholat caranya gampang. Makanya imam baca, saya imam, ini makmum bapak di belakang. Saya baca nyampe wasjud wa qadarin. Allah, tak usah rukuk, langsung sujud. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Baru lanjutkan sisa surat. Kalau suratnya habis, lanjut baca surat ini. Baru setelah itu seperti biasa ruku. Sami'allahu liman hamidah seperti biasa. Makanya andaikan Bapak nanti sholat di luar masjid lain, ketika Bapak melihat ya imam tanpa ruku tiba-tiba sujud dan makmum pun ikut semua, kita pun ikut. Itu namanya sujud tilawah. Makanya kalau kita tak paham amat, kita masuk masjid baru, masjid dalam perjalanan kita singgah masjid, takut dibaca sujud tilawah, jangan dia bisa depan, agak belakang ya. Takut apa? Takut bisa depan, kita bingung. Imam sujud, kita bingung. Sujud apa? Itu dia. Kalau kita agak belakang sab tiga masih enak. Imamnya sujud. Sab pertama kedua sujud semua. Oh, berarti ini kata Mas Toto di sujud tilawah. Bisa ikut gitu. Takut lah. Sudah gak malu ya. Kalau kita tak sujud pakai. Umpamanya imamnya sujud, kita tak sujud. Sampai imam berdiri batal. Kalau kita sengaja. Kalau tak sengaja tak batal. Kalau tak sengaja, contoh kita ngelamun. Ya kadang-kadang kita sholat di badan yang ada kiblat, badan kita yang ada kiblat. Tapi otak kita, pikiran kita, bayangan kita, hati kita ada di pasar, ada di rumah, ada di mall, ada di mana-mana. Betul tak? Makanya kadang-kadang kita sholat baca saksot. Sebenarnya kita kata cek. Allahu Akbar, kata dia si Al-Quran lagi ini dan bersalina. Baru sadar. Termasuk saya contoh kadang-kadang tasyahud atahiyat dulu. Tasyahud pertama, atahiyat pertama itu kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besok kan berdiri. Kadang-kadang kita lanjut, lupa gitu. Sampai ya qalbal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala qalbika.
Ini tasawuf pertama. Baru ingat berdiri. Kenapa? Karena kita ngajal. Jadi rukun sujud tilawah atau bisa dikatakan cara sujud tilawah di luar sholat ya, bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat ya ada caranya. Langsung sujud ya, tanpa ruku. Satu kali ya sujudnya. Nah, kalau di luar sholat gimana? Cara sujud tilawah itu ada 7 rukun. Ini sujud tilawah, sujud syukur, cara sama. Makanya banyak pemain-pemain bola tuh. Ya itulah, inilah gunanya orang belajar agama kita. Pemain bola, kadang-kadang artis, pemain bola, gol. Akhirnya ada bench ini, langsung. Ini bodoh namanya. Ini orang tak tahu agama. Ya, ada caranya, bukan langsung gol, langsung tak ada caranya. Nggak harus sujud di situ. Kalau kita nggak cukup 7 syarat ini, nggak harus sujud di situ. Boleh nanti kita balik ke rumah. Makanya ini ada 7 rukun. Ya, bahasa lain gampangnya 7 syarat lah. 7 syarat, 7 cara. Yang pertama apa artinya? Wajib berniat. Sujud tilawah, sujud syukur wajib berniat. Ya, nawaitu sajdatat tilawah, nawaitu sajdatat tilawah, sunnah lillahi Allahu akbar. Tak bisa bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Niat saya sujud tilawah sunnah karena Allah. Ada kiblat ya, ada kiblat. Agama ini kiblat ya. Allah akbar, takbir. Dah, niat cara pertama. Yang kedua, syaratnya takbiratul ihram. Nah tadi, niat saya sujud tilawah sunnah karena Allah. Allahu akbar, namanya takbiratul ihram. Wajib. Allahu akbar. Yang ketiga sujud. Sujud yang ketiga. Bacanya, bacanya ada yang bacanya Allah maktub li biha indaka abdul wajah. Boleh kalau tak bisa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Syarat yang ketiga sujud, syarat yang keempat at-tumanin atau tumanina. Ingat tak tumanina? Pernah saya bilang berhenti sebentar, lamanya sekitar mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau didetikkan berapa detik? 2 detik. Subhanallah. Tik. Nah sekitar. Harus ada tumanina. Tumanina itu berhenti sebentar. Syarat yang kelima al-julus, duduk. Harus duduk. Nggak berdiri, duduk. Syarat yang keenam as-salam. Mengucapkan salam. Salam. Tapi tidak ada tahiyat atau langsung salam. Nanti saya katakan. Syarat yang ketujuh tertib berurutan. Ya, berarti niat ada ihram, sujud, tumanina, duduk, salam. Enggak boleh salam dulu baru takbir, berurutan. Ini contohnya kan? Contohnya nih. Anggap ini kiblat ya, kiblat. Jadi kita syaratnya yang wajib ngadep kiblat. Ya, duduk gini kayak orang tasyahud pertama. Duduk gini. Nawaitu sajdatat tilawah sunnatan lillahi. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sujud tilawah sunnah karena Allah. Allahu akbar. Langsung sujud. Kau sama aja. Allahu akbar langsung sujud. Allahu akbar. Baca bebas. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh baca itu. Langsung ketika baca itu 3 kali kuat, langsung kita Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah tahiyat dulu. Begitu pula sujud syukur. Sujud syukur. Ya, nanti ada babnya sujud syukur. Sama. Bapak main bola. Gol. Syaratnya harus gitu. Tapi ada syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Wajib punya wudu. Wajib punya wudu. Kamu punya wudu tak bisa. Syarat tambahannya wajib punya wudu. Wajib nutup aurat. Nutup aurat bu. Ya. Jadi kayak main bola kan tak nutup aurat. Nampak paha. Ada tuh main bola pakai training panjang? Gak ada. Kecuali bodoh. Kalau sakti main bola pakai gamis. Ya, saya dulu di bodoh pakai sarung. Enak kalau pakai sarung tuh tak gol-gol kalau jadi kiper nakam ya kata bos gitu. Ya. Nah, ini baca sujud tilawah ini tak sujud di sholat sama dengan sujud sholat, cuma ada tambahannya. Terus gimana kalau kita mendengar bacaan ayat Al-Quran yang ngandung sujud tilawah tapi dari HP? Di sana ada tak sujud? Bapak tengah santai-santai
dari TV, ada orang ngaji, wasjud wa qatarib. Gimana? Di sini ada. Idza sami'a ayat sajdah min media aw nahwi. Jika kita mendengar ayat sajdah, ayat yang mengandung sujud tilawah min mediain dari radio, aw nahwi atau yang lain, dari TV, dari apa ya, HP maksudnya. Fa in kana halan ay 'ala al-hawa mubashara fa yasadu lahu sujud wa illa biarkan min sautina wa mustajil fala. Kalau siaran langsung disunahkan sujud. Tapi kalau bukan siaran langsung tidak disunahkan sujud. Membawakan untuk di TV atau di HP harus siaran langsung. Di Mekah imam sholat baca surat yang ada sujud tilawah, dibaca wasjud wa qatarib, siaran langsung disunahkan kita sujud. Kalau tidak punya wudu kita ambil wudu, pakai tutup aurat, langsung kita lakukan. Ngadap kiblat, wudu, langsung kita usolli sajdatat tilawah, nawaitu sajdatat tilawah, sunnah lillahi ta'ala. Niat saya sujud tilawah, sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Subhanallah wa bihamdi atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau siaran langsung dianjurkan, disunahkan sujud tilawah. Tapi kalau bukan siaran langsung, biasanya kita dengar di TV, di HP, kayak pula ya orang-orang ngaji baca wasjud wa qatarib atau surah-surah yang lain yang mengandung sujud tilawah, tidak disunahkan sujud tilawah. Terus permasalahan selanjutnya laulam ya'lam al-ma'mum sujud imami illa ba'da an rafa'a ra'sahu min sujud fala taqtu salatu wa la yasjud. Andaikan kita makmum kayak tadi kata saya, kita bisa belakang, kita tak tahu bahwa imam di depan itu melakukan sujud tilawah, kita tak tahu. Ya, karena kita sudah jauh belakang, ngayal. Kita tak tahu. Tiba-tiba kita sudah dengar imam Allah, bangun sujud dah. Allahu Akbar. Gimana? Apa yang kita lakukan? Imam sudah selesai melaksanakan sujud tilawah. Kita tidak melakukan sujud tilawah karena kita tak tahu, tak dengar, tak lihat. Gimana hukumnya? Tidak usah sujud dan tidak batal sholat kita. Kenapa? Kita tak tahu. Ya, tak sengaja. Terus, bal yaqtadiru fil qiyam. Wa amma idza 'alima bi sujudil imam qabla raf'i ra'si fa 'alaihi ayyahu ila sujud. Tapi kalau dia melihat imam, jadi kalau imam kita tidak tahu bahwa imam itu sujud tilawah. Kita ngayal, ketika kita lihat rupanya imam sudah bangun, sudah angkat kepala, sudah begini. Allah, sudah angkat kepala, maka kita tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita ngelihat imam sujud belum angkat kepala, masih sujud, kita disunnahkan untuk sujud terkejar. Langsung kita Allahu Akbar, disunahkan sujud tilawah. Terus sujud syukur. Nah, tadi ada sujud tilawah, yang kedua selanjutnya ada sujud syukur. Bapak Ibu sering dengar sujud syukur. Banyak orang salah nih. Ada orang sujud syukur tiap hari. Salah. Sujud syukur bukan tiap hari, Pak. Ada orang, kenapa? Saya pernah tanya, maaf, ibu perempuan nih. Ya, sering ketemu, kata saya sujud syukur di masjid, sujud syukur. Saya ceramah, nanti sujud syukur lagi. Ibu, kau sujud syukur? Saya tiap hari Pak Ustaz sujud syukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kesehatan kepada saya tiap hari. Makanya saya sujud syukur. Salah. Makanya inilah gunanya Bapak Ibu kalian ini. Ya, biar kita tak salah. Sujud syukur apa? Di sini disebutkan. Tusannu kharijas shalah. Disunahkan sujud syukur itu di luar sholat, bukan di dalam sholat, di luar sholat. Ya. Wa asbabuha arba'ah. Sebab-sebab kita boleh melakukan sujud syukur, sebabnya ada 4 perkara. Bapak boleh melakukan sujud syukur jika terjadi 4 perkara. Yang pertama, hujumu nikmah, dapat nikmat mendadak, dapat nikmat besar mendadak. Contoh, tiba-tiba bapak belanja, kamu belanja di GM, kamu belanja di GM. Kadang-kadang kan di GM kalau ulang tahun kan dapat kupon tuh kan. Nah, bapak pernah ada belanja, ibu-ibu pernah ada lihat di GM, nanti habis belanja berapa ratus ribu, nanti disuruh mutar apa?
Yang disuruh putar ada jarum tuh, nanti kalau melekat di nomor berapa, kita dapat hadiah tuh. Ini boleh, bukan judi nih. Kenapa? Karena kita udah belanja, cuma disuruh putar dapat hadiah. Istri saya pernah dapat, bukan di GM, di Sentral GM. Toko apa tuh Bu? Yang Ardi parkir tuh, Ardi parkir. Yang jual belanga apa tuh? Apa Rajawi? Nah, tahu kan? Belanja pada waktu itu 100.000 kalau tidak salah. Bu, ibu silakan mutar ini kata dia. Mutarlah sembarangan. Dengar saja. Kata dia. Dapat hampir 2 juta. Ibu silakan belanja senilai 1.800.000 kalau. Alhamdulillah. Saya juga selamat dan aku. Memang tidak belanja banyak dia selamat dan aku. Iya. Nah, umpama bapak ibu mutar gitu, tiba-tiba dapat 1 juta. Ini berarti nikmat besar dan tiba-tiba ini disunahkan sujud syukur. Sujud syukur bukan harus di situ. Ini banyak orang salah tak tahu. Ya kayak tadi pemain bola, gol, langsung nonggeng di situ. Itu bukan sujud syukur, namanya nonggeng. Sujud syukur tidak harus di depan itu. Kalau kita tidak siap, tempatnya kotor, kita tak punya wudhu, balik lo ke rumah. Wudhu lo, pakai air sarung lo, tutup aurat, hadap kiblat, ya, sujud syukur. Jadi disunahkan sujud syukur ketika dapat nikmat yang besar yang jarang terjadi. Di antaranya sini disebutkan ini, kahudufi waladin, seperti ibu-ibu melahirkan punya anak, sujud syukur tuh. Biar udah anak kelima tetap sujud syukur. Alhamdulillah karena jarang kan, nggak tiap hari punya anak. Wa qudumi qamit contohnya. Datangnya orang yang udah lama hilang. Bukan ini cuma hilang. Kita punya anak ke Malaysia 3 tahun tak ada kabar, hidup atau mati. Tiba-tiba muncul. Assalamualaikum. Salam jadi. Sedang kita belum sujud syukur. Nih, ya. Terus juga wasifat imaridin, sembuhnya sakit. Kita sakit lama tak sembuh-sembuh. Umpamanya kita sakit dia, perut kita besar, bukan sakit kepala, sakit pilek-pilek, sakit biasa. Maksud sakit yang seram-seram lah ya, yang lama tak sembuh dulu, lumpuh, stroke, ya stroke. Tiba-tiba kita terapi, alhamdulillah sehat, balik lagi, walaupun tak boleh 100% lah, tapi alhamdulillah sehat, kita bisa jalan pakai motor bisa, sujud syukur. Terus juga di atau dapat ilmu, maksudnya dapat ilmu nih. Contoh anak kita lulus S1, kan kita senang. Atau anak kita selesai dari pondok di Dalwa atau di mana, selesai kapan wisuda, kita dengar Pak, anak kita Pak, alhamdulillah Pak, saya udah wisuda di pondok Pak. Pondoknya udah wisuda, alhamdulillah senang, sujud syukur. Sujud syukur. Yang pertama, sebab pertama karena mendapatkan nikmat yang besar yang jarang terjadi. Sebab kedua, intifa'u nikmati. Ya, tertolak dari musibah. Ini juga sunnah sujud syukur. Contoh, bapak tadi nak ke sini. Gitu jalan, ada orang sedikit aja nabrak bapak kamu, kasih aja. Berselamat. Hampir kita masuk karet kata balik. Selamat. Sujud syukur. Juga karena jadi min hadamin, ada rumah runtuh, gempa bumi, rumah runtuh, kita selamat. Kebakaran di rumah, ya mudah-mudahan selamat sama kita semua. Kita selamat. Atau apa yang musibah besar, kita selamat. Sunnah sujud syukur. Awarakin atau selamat dari tenggelam, kayak si anak Ridwan Kamil, siapa? Eril kan meninggal kan? Kalau kita benar dengan Eril, kita pun tidak mati kan? Cuma kita selamat. Eril mati, kita selamat. Kita selamat tadi sunnah sujud syukur. Jadi selamat dari musibah disunahkan sujud syukur. Yang ketiga sunnah sujud syukur, ru'yatul ta'ala, melihat orang yang terkena musibah, sunnah sujud syukur. Contohnya, ya, melihat orang contohnya, melihat orang cacat. Ada orang tak punya kaki, tak punya tangan. Kita ketika berjalan kayak motor melihat Rasulullah, ya Allah, alhamdulillah aku lega. Sunnah sujud syukur Pak. Ya, melihat orang umpamanya buta, di tengah jalan ada yang buta, ya.
Gitu, Masya ya Allah. Mudah-mudahan dia seperti oleh Engkau disembuhkan. Mudah-mudahan aku sekeluarga tidak ada penyakit buta kayak gini ya Allah. Alhamdulillah kami normal. Sunnah sujud syukur. Melihat orang gila, alhamdulillah aku normal orang gila. Sunnah sujud syukur. Tapi kalau lihatnya jarang-jarang, kalau lihat rohim tiap hari di jihad, jangan. Ada tahu rohim, ada gila tiap hari tidur saja di jihad. Sekarang udah 15 tahun Pak. Itu Masya Allah, orang gila Pak. Nggak tahu dari mana. Kita pun nama aslinya nggak tahu. Yang beri nama rohim itu siapa? Almarhum Subay. Dulu ada santri namanya Subay di almarhum. Dia beri nama rohim. Ya, sampai sekarang makan dengan santri Pak. Bapak boleh dia. Nah, kalau bapak nak lihat dia makan siang atau makan sore ya, dia ngantri dengan santri. Orang ngantri makan. Nah, sehari-hari ada di kertas dia. Nah, di pasar ikan juga ada di situ dia. Tidurnya di depan kelas, di teras-teras. Nah, boleh kita kalau usul syukur kalau lihat dia sekali, sebulan sekali. Kalau tiap hari sedangkan 1 hari 10 kali. Nah, yang terakhir, yang keempat, disunahkan sujud syukur jika apa? Melihat ru'yatul fasik, melihat orang yang ahli maksiat. Kita pakai motor, lewat di satu gang, rupanya di belakang ada orang bergitar-gitar, bertato, megang botol angker bir, bau alkohol. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan aku dari maksiat ini. Sunnah balik rumah sujud syukur. Ya. Saya pernah dengan Umi, nyopirkan Umi ini Pak, di Tanjung Hulu, masuk di gang Tanjung Hulu ini. Ketika masuk gang, di depan gang banyak orang budak-budak kumpul, pakai gitar, rambut panjang, bersusah tuh Pak, bir tuh Pak, angker bir bintang, sampai minum baunya kayak. Umi nanya, apa tuh Ji? Umi kan Ji, apa tuh Ji? Yang diminum orang. Sampai sebelahkan mobil sampai jebang, sampai isi bang ya, sampai mata saya lihat. Wah mobil itu angker bir nih, bir bintang, bir. Tak boleh. Itu tuh kedongeng, Masya Allah ya. Sakit kusnutun bermesaka. Bukan, itu botolnya bir. Cuma kena dia di basuh, lalu diisi teh. Kau tak boleh berburu sangka. Kau berburu sangka dosa. Dia tak ada dosa. Jadi kata Umi, itu botolnya bir cuma ada disucikan, diganti teh. Saya bilang ini, dalam hati saya, masa orang nongkrong masih sempat ganti teh? Ini Umi ini, tidak boleh kita sujud orang kata boleh. Nah, jadi ini diantara 4 perkara disunahkan kita sujud syukur. Cara sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Sama. Niat cuma niatnya beda. Nawaitu sajdah syukrin atau nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi. Boleh kita sembahyang. Niat saya sujud syukur sunnah kata Allah. Allahu Akbar. Lalu langsung sujud Allahu Akbar. Baca bebas. Subhana rabbil a'la wa atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu bangun Allahu Akbar. Tak usah tahiyat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama caranya. Baik, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan tentang top ini atau top yang lain. Dibalik. Gak ada materi, gimana materi sehat? Ada materi. Baik materi nanya satu ya, bagaimana? Film sholat bisa sujud terakhir, mau nak dibuat. Di dalam sujud terakhir. Oh. Bolehkah kita berdoa pada sujud terakhir? Boleh. Maka dianjurkan doa paling mustajab, paling gampang dikabulkan doa pada sujud terakhir. Tapi ingat, doanya wajib bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab, batal sholat. Cara bagaimana Mas? Dinafikan. Ya, kalau yang tidak ulang-ulang yang dikatakan boleh. Robbana, doa sapu jagat. Apa disebut doa sapu jagat? Doa yang mencakup semua. Tak perlu minta kaya, tak perlu minta sehat, cukup doa itu lah. Masuk semua. Apa doa sapu jagat? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan cukup. Artinya apa? Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia.
wa bil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, lindungi saya dari api neraka. Udah cukup. Kebaikan dunia pun sehat, kaya, anak soleh-solehah, kebaikan akhirat, amal dari sisi kubur, masuk surga. Udah cukup sudah doa itu. Ulang-ulang boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, sujud ini terakhir. Wa fil akhirati hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Jadi sujud terakhir boleh kita baca doa baca, tapi dengan syarat doanya wajib bahasa Arab. Bahasa lain tak boleh. Jangan ulang kita sebelum ya Allah, abdina terawal mobil alpan ya Allah, kayak punya mas foto tuh. Batal, sholat batal. Jadi boleh cuma Pak, karena ini cuma pakai bahasa Arab. Ya pakai bahasa Arab. Niat Mas, niat boleh hukum berapa? Niat tadi boleh. Boleh. Tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Allahumma ighfir lil marhum abi wa ummi. Yang artinya Allah ampuni dosa bapak saya, emak saya, boleh. Intinya doa apapun untuk orang tua, untuk apapun boleh pada waktu sujud terakhir. Yang penting syaratnya wajib pakai bahasa Arab. Caranya anda Patra mau doa terus setiap sujud terakhir. Patra ini akan bahasa Arab. Ya boleh ke saya tulis bahasa Indonesia atau tulisnya. Nanti saya tuliskan ke bahasa Arab. Biar faedah. Cuma jangan pula bawa kertas, gimana nak baca kalau sujud hikmat kepada gini-gini ya. Ya. Jadi waktu pakai bahasa Arab. Baik, ada lagi? Nah, terakhir kalau nggak ada. Ah? Gimana? Kalau di dalam hati Mas pakai bahasa Indonesia misalnya. Oh, betul. Bagus, simpul pertanyaannya. Ini kita doa di sujud terakhir wajib pakai bahasa Arab kalau pakai mulut. Pakai suara. Kalau dalam hati bebas. Dalam hati mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Portugis boleh, tak apa-apa. Tapi dalam hati. Jadi mau kita sujud terakhir doa dalam hati. Dalam hati kita doa. Apa boleh? Pakai bahasa apa aja boleh. Ya Allah, panjangkan umur saya, sehatkan saya, orang tua saya diampuni dosanya, umpamanya. Tak pakai bahasa Arab boleh, tapi dalam hati. Kalau kita pakai baca, pakai suara, pakai mulut, tidak boleh, wajib pakai bahasa Arab. Ya, lalu bertanya. Baik, sampai sini karena waktu kita sudah selesai. Mudah-mudahan semua sehat dan umur. Doa dan Umi juga mudah-mudahan sehat dan umur. Kita semua oleh Allah yang punya dosa-dosa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.